mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lagi-lagi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI menambah amunisi baru untuk skuad timnas Garuda dengan menaturalisasi 3 pemain keturunan. Mereka adalah Joey Matthijs Pelopessy, Dean Ruben James, dan Emil Audero Mulyadi. Ketiga pemain ini diharapkan bisa memperkuat skuad Garuda dalam menjalani laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi sebelum bahas lebih jauh, kita perlu paham dulu apa itu naturalisasi. Menurut Kementerian Hukum, Pewarganegaraan atau yang familiar disebut naturalisasi adalah proses buat orang asing yang mau jadi warga negara Indonesia lewat pengajuan permohonan. Dalam dunia sepak bola, istilah naturalisasi biasanya dipakai buat pemain asing yang ingin pindah ke warganegaraan supaya bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Kewarganegaraan atau naturalisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, diantaranya berusia 18 tahun atau sudah menikah, bertempat tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, bisa berbahasa Indonesia, serta mengakui Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Kewarganegaraan Indonesia juga bisa diperoleh apabila orang tersebut berjasa bagi negara atau dengan alasan kepentingan negara sesuai dengan Pasal 20. Gak cuma Indonesia, naturalisasi juga dilakukan oleh negara-negara lain termasuk negara langganan Piala Dunia seperti Spanyol, Italia, dan Jerman. Misalnya saja di Spanyol ada Marco Senna, pemain gelandang tengah yang sukses membawa Spanyol meraih kampiun Piala Eropa 2008. Awalnya Senna berkewarganegaraan Brazil sebelum akhirnya berganti paspor menjadi warga negara Spanyol pada 2006. Ada juga Thiago Motta, pemain andalan timnas Italia asal Brazil yang berganti kewarganegaraan Italia pada tahun 2011. Dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola, naturalisasi adalah hal yang biasa. Kontributor BeIN Sports Spanyol Jenny Macias mencatat ada 82 pemain sepak bola yang tidak memperkuat tanah kelahirannya di ajang Piala Dunia 2018. Justru mereka memperkuat negara asal leluhur mereka. Tapi pada dasarnya memang naturalisasi itu tidak terhindarkan karena di dunia ini terjadi yang namanya ketimpangan dalam hal sepak bola ya. Ini kita nggak bicara hal lain. Terjadi ketimpangan. Ada negara-negara yang sangat kuat, kompetisinya bagus, memiliki begitu banyak pemain. Sementara stok pemain itu kan untuk setiap tim nasional itu kan sama. Tim nasional itu kan semua main cuma 11 orang. Indonesia main 11 orang, Inggris main 11 orang juga. Jerman juga 11 orang. Nah, karena itu ada semacam, ya kalau hukum ekonomi kan ada supply dan demand gitu ya. Demand-nya besar di negara tertentu, supply-nya kurang. Praktik naturalisasi pemain sepak bola juga umum di negara Asia Tenggara. Misalnya saja saat ajang Piala AFF 2024, gak cuma Indonesia yang bawa pemain naturalisasi, tapi ada juga Malaysia, Kamboja, hingga Vietnam. Saat itu, Malaysia diperkuat Sergio Aguero, pemain naturalisasi asal Argentina. Ada juga Tierney, Enrique Dos Santos, dan Paulo Housewife. Sedangkan Kamboja diperkuat 8 pemain naturalisasi, diantaranya Andres Nero dan Hikaru Mizuno. Kemudian Vietnam diperkuat pemain naturalisasi kelahiran Brazil, Nguyen Xuan Xuan. Sejak tahun 2010 hingga Maret 2025, tercatat sudah lebih dari 40 pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia. Dimulai sejak era Nurdin Halid sampai Erick Thohir, praktik naturalisasi masih terus berjalan hingga saat ini.
Kehadiran para pemain naturalisasi di Timnas Garuda terbukti membawa dampak yang signifikan terhadap prestasi sepak bola Indonesia. Berhasil tembus semifinal Piala Asia U23, lolos Piala Asia 2027, hingga yang sedang dilakoni saat ini masuk putaran ketiga Piala Dunia 2026. Naturalisasi memang solusi instan yang bisa bikin prestasi sepak bola kita melejit dalam waktu singkat. Tapi apakah ini menjadi solusi jangka panjang? Naturalisasi is always tactical move gitu. Jadi ibaratnya ini bukan strategik jangka panjang, tapi ini adalah tactical move gitu. Nah, dengan adanya pemain-pemain naturalisasi yang menginspirasi dan digandrungi, menurut saya itu justru menjadi salah satu topnya gitu ya, mimpinya anak-anak kita gitu di bawah untuk mereka harus terus berjuang lagi gitu ya. Jadi ya ini memang, dan dengan itu kita akan mendapatkan atlet atau pemain yang level of thinkingnya pun siap untuk compete di level internasional gitu. Berkaca dari pengalaman negara tetangga Singapura, mereka sempat meraih kesuksesan lewat program naturalisasi dengan menjuari Piala AFF sebanyak 4 kali. Jejak ini kemudian diikuti oleh Filipina yang memboyong pemain elit untuk mendongkrak prestasi sepak bola mereka. Namun, prestasi dua negara tersebut hanya mentok di level Asia Tenggara. Bahkan sampai saat ini, Filipina aja belum pernah tuh ngerasain babak final Piala AFF. Ini ada atau tidak ada naturalisasi, kita memang harus membenahi sepak bola Indonesia. Naturalisasi itu jangan dijadikan beban gitu loh. Memang Indonesia sepak bolanya harus dibenahi. Dan itu pembenahannya bukan cuma kita lihat Liga 1-nya, bukan cuma kita lihat tim nasionalnya. Dari yang paling dasar, seperti yang saya bilang tadi, kita mau melihat anak-anak itu kualitas tekniknya bagus, lapangannya sediakan dong yang bagus. Beri kesempatan anak-anak itu berlatih di lapangan yang memungkinkan dia berlatih passing dengan benar. Berlatih passing dengan benar dulu nih, belum tendangannya itu keras gitu loh, benar dulu passingnya. Kita ini kan sering masih melihat pemain kita passing jarak 5 meter aja masih salah. Karena apa? Karena memang dasar passing itu sejak kecil itu tidak dijalani dengan baik. Pertama karena banyak yang tidak mengalami sekolah sepak bola yang baik. Yang kedua tidak tersedia lapangan yang memenuhi syarat yang memadai. Mulai dari areanya memperbanyak instruktur yang bisa dijangkau di seluruh provinsi di Indonesia dan akan meningkatkan jumlah kepelatihan tidak hanya double ataupun triple, kita inginnya hampir 10 kali lipat, dan ini atas bantuan dari Kemenpora juga gitu yang benar-benar mendukung program ini gitu sebagai salah satu program unggulan. Jadi kita bisa lihat bahwa memang olahraga itu seyogyanya adalah memang nggak bisa dipungkiri itu untuk meningkatkan kualitas itu memang perlu kompetisi gitu, baik kompetisi di dalamnya sendiri ataupun kompetisi dengan sekitarnya, itu yang akan menaikkan level kita. Keseriusan PSSI untuk memupuk bibit-bibit pemain muda sepak bola Indonesia sudah seharusnya gak cuma cuap-cuap belaka. Apalagi dana yang dianggarkan untuk mengembangkan sepak bola Indonesia tidaklah sedikit. Naturalisasi itu ibarat kopi saset, tinggal diseduh langsung bikin mata melek. Cepat dan praktis, tapi kopi saset gak bakal bikin kita jadi produsen kopi dunia. Kalau mau aroma sepak bola Indonesia mendunia, kita harus mulai dari akarnya, menanam sendiri lewat pembinaan usia dini.